Jon Snow, dan di video kali ini gue akan membahas tim pick gue untuk di game week 16. Tapi sebelumnya gue mohon maaf karena gue akan telat upload ya. Gue akan upload ini di setelah deadline karena kemarin-kemarin gue agak kurang fit jadi nggak bisa bikin video. Jadi gue baru bisa bikin video itu di jam 12 hari Sabtu ya. 1 jam sebelum deadline. Dan ya gue mau bahas tim gue. Jadi ini penampakan tim gue sementara ini. Ada Ramsdale, James Rodriguez, Cancelo, TAA, dan yang blank itu Son ya, karena matchnya dipospon akhirnya si Brighton lawan Spurs. Dan ada kabar terbaru bahwa Jota itu udah nggak latihan dari sejak lawan Wolves kemarin, dan dia diragukan tampil untuk di game week nanti ya lawan Aston Villa. Dan sekarang statusnya 50% injury, dan ini yang bikin gue pusing ya di game 16 ini. Apakah gue akan ambil hit untuk gantiin Jota atau enggak? Dan ya, dan di depan itu sementara aman sih ya. King, Wilson, Antonio. King lawan Brentford, Wilson lawan Leicester, dan Antonio lawan Burnley. Di cadangan sendiri gue juga sebenarnya aman-aman aja karena ada Gallagher yang pasti main di Everton. In case si Jota itu cedera dan nggak main sama sekali, jadi Gallagher bisa gantiin dia. Lalu Livramento lawan Arsenal dan Douglas Luiz lawan Liverpool. Yang bikin gue bingung adalah Jota ini akan gue pertahankan sampai Salah nanti di Piala Afrika nanti ya, kalau dia dipanggil pastinya Jota akan main terus. Dan Jota pun kedepannya jadwalnya masih bagus ya, Liverpool, jadinya gue akan pertahanin dia. Tapi kalau gue uh, mainin dia sekarang, itu resikonya antara dia nggak main sama sekali, yang mana itu plus poinnya base gue akan naik, atau dia akan jadi cameo, jadi dia akan masuk di 10 menit terakhir atau 20 menit terakhir ya, yang mana kemungkinan besar akan cuma 1 poin si Jota ini. Dan gue punya pilihan sebenarnya untuk ambil minus untuk gantiin Jota ke pemain apa namanya, pemain tengah yang mid price lainnya ya, yang harga 7 jutaan, tapi tanpa gue harus jual Jota karena gue pastinya akan pertahankan Jota. Dan menurut gue nggak masuk akal aja untuk jual Jota sekarang ya. Jadi si Son juga menjadi problem obviously karena dia blank ya, dan kemungkinan untuk 2 game week ke depan juga akan blank si Son ini, si Spurs, dan pastinya akan gue jual dia. Jadi transfer gue untuk di game week 16 ini itu ada 2 sebenarnya, tapi ada satu yang fix dan satu lagi yang belum fix ya. Yang pertama yang fix itu adalah Son ke Bowen. Son yang harganya 10 juta, gue jual ke Bowen yang harganya 6 juta. Itu gue punya duit di bank banyak banget ya, hampir 4 jutaan lebih gitu. Dan kenapa gue pilih Bowen bukan Bernardo Silva yang lagi ngetrend ya di game week ini? Karena Bowen itu lawan Burnley game week 16 ini, sementara si Bernardo itu lawan Wolves, yang menurut gue walaupun lawan Wolves di kandang pastinya akan susah untuk mendobrak defense-nya Wolves. Jadi gue sih melihat Bernardo mungkin akan return tapi nggak sebesar Bowen yang lawan Burnley, yang kemarin pun lawan Newcastle kalah ya. Lalu Bowen pun lawan Arsenal di game week 17. Menurut gua Arsenal bisa kesulitan lawan West Ham ya, walaupun di kandang juga, karena kemarin di lawan Everton si Arsenal tuh mainnya jelek banget. Dan menurut gua Arsenal eh, kemungkinan ya, karena adanya Tierney dan Saka, itu si Arteta nggak akan merubah permainannya secara drastis kalau gue bilang, karena gue tahu banget Arteta kayak gimana. Jadi prediksi gue sih West Ham kemungkinan bisa menang lawan Arsenal di tandang. Lalu di game week 18 itu lawan Norwich, ini bisa banget jadi fixture yang kita target ya. Lalu eh apa namanya, transfer yang kedua itu gantiin Gallagher, yang mana fixture memang bagus untuk 3 game week ke depan. Cuman seperti yang kalian tahu, masalahnya sama Gallagher itu dia sekarang main di DM ya, bukan di attacking midfield lagi, bukan di nomor 10 lagi. Ini menjadi minus point cukup banyak ya untuk Gallagher. Sayang aja gitu karena dia ini midfield yang budget pick, dan
Kalau kita mainin dia, pastinya dia akan bermain sebagai DM dan kemungkinan dia untuk attacking return akan cukup kecil ya. Dan gua sih sebenarnya gua pribadi akan jual dia di beberapa game week ke depan gitu ya. Mungkin di game week 17 besok atau di game week 18. Tapi kalaupun gua harus ambil minus, gua pasti akan jual dia di game week ini walaupun lawan Everton ya. Jadi gua akan jual dia ke Mount, Mason Mount. Mason Mount, gua sebenarnya agak overlook sama pemain ini. Bukan agak lagi, tapi overlook banget, gua meremehkan si Mount ya. Setelah gue teliti lagi statistiknya dan rekor dia di FPL ya, dia kalau main itu sebagian besar dia mencetak poin yang cukup tinggi ya, dan dia sering double double digit juga. Dan kebenaran di game week ini dia lawan Leeds yang tanpa Calvin Phillips, tanpa Bamford, tanpa Rodrigo juga. Menurut gua Leeds bisa dibantai sama Chelsea ya seharusnya. Dan gua melihat si Mount bisa attacking return yang cukup banyak di Leeds. Dan di Everton juga di game week 17 gue bisa manfaatkan dia. Tapi di game week 18 sebenarnya agak susah lawan Wolves ya. Karena nggak gampang mendobrak pertahanannya Wolves. Dan ya menurut gue Mount untuk di game week 16 sampai game week 17 adalah pilihan yang bagus. Tapi gue nggak tahu ya karena di Desember ini kan jadwalnya padat. Dan setiap tim tuh cuma punya jeda waktu 2-3 hari untuk main, belum lagi nanti Boxing Day ya. Dan gua nggak yakin apakah Simon akan main terusan gitu ya untuk di beberapa game kedepannya, karena si Tuchel ini juga lumayan demen rotasi pemainnya ya karena dia punya bench yang cukup bagus. Jadi itu yang memberatkan gue untuk beli Mount sebenarnya. Tapi gue jujur tertarik banget untuk beli Mount di game week ini. Tapi memang Mount nggak bukan menjadi pilihan yang jangka panjang ya. Mungkin untuk 3 sampai 4 game week ke depan oke, tapi untuk seterusnya sampai Januari mungkin enggak ya. Maybe I'm just overthinking, tapi ya cara main gue begitu. Gue selalu beli pemain untuk jangka panjang, jarang untuk jangka pendek ya. Dan tapi kali ini gue tertarik banget sama Mount. Dan kemungkinan gue akan ambil minus, tapi belum fix juga sampai jam 12.30 ini, 1 jam sebelum deadline. Dan kita lihat aja nanti tim gue finalnya bagaimana ya. Lalu inilah penampakan tim gue, tim hampir fix gue ya kalau gue nggak ambil si Mount tadi. Jadi ada Ramsdale di kiper. Ramsdale lawan Southampton, sebenarnya di atas kertas Arsenal harusnya bisa menang di kandang, cuman gue agak ragu dengan penampilan Arsenal akhir-akhir ini. Dan kemungkinan sih Southampton akan melawan dan cetak 1 gol ya kayaknya. Jadi worst case skenario-nya Ramsdale nggak bisa clean sheet, tapi lagi-lagi kemungkinan dia bisa dapat save point 1 ya kayaknya. Jadi kemungkinan bisa dapat 3 poin lah realistisnya kalau gue bilang ya. Lalu James Rudiger lawan Leeds, menurut gue dengan tidak adanya Rodrigo dan si Bamford, uh, defense Chelsea bisa dibilang aman ya. Kalau gue bilang sih 6 poin udah di tangan. Tapi gue nggak tahu lagi-lagi karena di game kemarin pun sebenarnya gue juga bilang kayak siapa namanya si City ya, City atau ya City kalau nggak salah, gue bilang itu 6 poin udah di tangan, jadi jamin clean sheet, taunya enggak juga gitu. Karena akhir-akhir ini juga si Chelsea sering kebobolan ya sama tim-tim menengah ke bawah. Dan kemungkinan Chelsea untuk kebobolan sebenarnya cukup rendah, tapi kita nggak tahu ya. Tapi ya semoga aja si siapa namanya si James dan Rudiger bisa clean sheet. Lalu Cancelo lawan Wolves, yang ini menurut gue yakin si City bisa clean sheet. Dan Cancelo pun udah diistirahatin di Champions League kemarin, nggak main sama sekali dan nggak dibawa ke Jerman, ke Leipzig. Jadi gue yakin Cancelo akan main 100%. Dan semoga aja dia bisa kasih attacking return, entah assist atau gol gitu ya. Kemungkinan assist gitu. Lalu Trent lawan Aston Villa, Trent pun
kemarin nggak dimainin di Champions League lawan Milan. eh ya menurut gua lawan Villa nggak bisa diremehkan juga karena Villa udah menjadi tim yang berbeda sekarang di bawah Steven Gerrard. Dan ya gue cuman harap si Trent bisa clean sheet aja. Dan untuk assist sendiri sebenarnya gue kurang yakin ya, tapi kalau misalkan Trent bisa clean sheet aja gue udah puas gitu. Lalu Salah kali ini jadi kapten gue lagi. Kalau gue punya Ronaldo pasti gue akan kapten Ronaldo karena jadwalnya lebih gampang ya lawan Norwich si Ronaldo. Tapi ya gue punya Salah. Salah lawan Villa menurut gue Salah kemarin di Champions League sempat main juga, tapi ditarik keluar sama Klopp di menit 60-an gitu ya. Dan ya gue sih harapnya Salah bisa cetak gol, obviously. Dan ya semoga aja dia bisa haul. Lalu Bowen lawan Burnley, kali ini gue pilih dia sebagai vice captain. Lawan Burnley menurut gue Bowen sangat bisa taking return, sangat bisa cetak gol dan kemungkinan besar juga assist ya, karena kemarin gua nonton West Ham lawan Chelsea itu Bowen mainnya udah kayak striker, sudah kayak second striker kalau gue bilang ya. Jadi Bowen lebih ke tengah, sementara si Antonio tuh lebih melebar ya kalau kemarin gue lihat. Dan Bowen ini juga udah jadi pemain inceran gue dari game week lalu, dan gue udah target beli dia di game week 16 ini. Ya semoga aja di pembelian gue di yang perdana ini si Bowen bisa menghasilkan poin untuk gue. Lalu untuk Jota, di sini gue ambil resiko untuk kemungkinan ya, gue ambil resiko untuk start dia. Eh, Masih 50-50. Sebenarnya si Firmino juga udah latihan ya, walaupun belum fit juga untuk bermain. Dan Jota ini kan juga udah nggak latihan sepanjang 1 minggu gitu dari sejak lawan Wolves. Dan si Klopp bilang si Jota memang belum latihan karena dia ada masalah sama ototnya ya. Dan Liverpool akan latihan lagi hari ini, sebelum deadline ya kayaknya. Dan si Klopp bilang kita lihat apakah Jota latihan atau enggak. Kalau nggak latihan ya maka dia nggak akan main gitu. Dan sebenarnya gue cukup safe karena gue punya Gallagher di apa namanya di bench ya. Jadi ya kalau Jota nggak main dia bisa gantiin. So ya itu midfield gue. Dan striker gue itu King, Wilson, Antonio. Ini gue harap bisa outscore Ronaldo untuk di game week ini ya. Terutama King karena King lawan Brentford. Inilah saatnya ke Brentford untuk unjuk gigi ya lawan Brentford walaupun away. Brentford pun apa namanya defense-nya lagi kacau banget. Menurut gua King bisa cetak gol minimal 1 ya lawan Brentford. Dan mungkin pesaingnya si Dennis juga bisa sumbang atau kiritan gitu, walaupun gua nggak punya juga. Dan ya gua harap sih King by King atau Dennis bisa masing-masing cetak gol ya. Lalu Wilson lawan Leicester, eh si Leicester ini juga agak kacau ya karena dia ada COVID outbreak juga. Tapi untungnya nggak separah Spurs ya, jadi masih bisa dilanjutkan pertandingannya. Menurut gua Wilson lawan Leicester bisa cetak gol karena Leicester di musim ini jarang banget untuk clean sheet ya. Clean sheet Leicester itu terakhir udah lama gitu. Kayak kalau nggak salah cuma 1 atau 2 kali gitu di musim ini dia clean sheet. Lawan Newcastle menurut gua nggak jaminan clean sheet juga, walaupun Newcastle apa main lawan Leicester itu di tandang ya. Dan menurut gua kalau Newcastle cetak gol pastinya Wilson yang cetak. Lalu Antonio lawan Burnley, eh gue lihat rekor dia di musim lalu ya. Si Antonio itu udah cetak 3 gol lawan Burnley. Jadi kayaknya si Antonio ini demennya memang lawan Burnley ya untuk cetak gol. Dan gue harap sih dia bisa mengulang rekor itu. Tapi gue nggak tahu sepanjang karirnya dia lawan Burnley itu udah cetak berapa gol. Tapi yang jelas di musim lalu dia cetak 3 gol dari 2 pertemuan ya. Lalu di bench itu gue ada Gallagher yang siap untuk apa namanya gantiin Jota kalau Jota nggak main. Tapi kalau gue ambil minus siapa namanya
Gallagher bisa jadi Mount. Lalu Livramento lawan Arsenal dan Douglas Luiz lawan Liverpool. Jadi sementara ini gua ambil satu free transfer dulu dengan squad value gue sekarang 1,2 dan in the bank duit gue ada 4,9 juta yang bisa gue tabung untuk di game week 17 untuk beli Bernardo Silva tentunya karena dia lawan Leeds, dan di game week 18 juga gue akan beli pemain, tapi ya gue nggak akan review di sini ya. Oke, mungkin segitu aja video gue kali ini. Semoga game week kalian sukses untuk di game week 16 ini ya. Semoga panah hijau. Gue FPO Jon Snow. Jangan lupa like, share, subscribe seperti biasa. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya pertanyaan ya seputaran FPL. Dan gue FPO Jon Snow, and I see you on the next video. Bye.